Halo semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Aminuddin. Nah, jadi di depan saya ini sudah ada shockbreaker dari merek DBS ya. Untuk tipe shockbreakernya ini adalah tipe 8889 model top up ya. Untuk ukuran shockbreakernya ini yaitu tingginya 340 mm. Jadi ini itu adalah dual shockbreaker untuk shockbreaker belakang motor-motor sport ya, yang menggunakan dual shock juga seperti Tiger, RX King dan lain-lain lah, dan atau bisa juga untuk motor bebek tapi yang dari Honda ya. Oke, jadi dalam kemasannya ini kita akan mendapatkan satu buah stiker TBS kayak gini ya. Ini stikernya lumayan keren juga nih, ada kayak hologram-hologramnya gitu ya. Dan terus kita juga dapat aksesorisnya ini berupa satu buah kunci untuk setelan per shockbreakernya ya ini. Terus ini juga ada dua buah bos untuk baut bagian atas shocknya, karena untuk baut shock yang bagian atas itu antara motor bebek dan motor sport itu beda ya. Kalau yang punya bebek itu lebih kecil bautnya, sedangkan untuk yang sport itu besar. Tapi kalau untuk baut yang bawahnya sih sama aja ya ukurannya. Nah, makanya ini dikasih cuman satu pasang aja bos penggantinya, yaitu untuk yang atas doang. Ya, jadi dengan begitu shockbreaker ini memang bisa dipasang ya untuk di motor sport atau motor bebek yang dari Honda tapinya ya, karena bosnya sudah disediakan. Nah, kalau teman-teman beli shockbreaker DBS ini tapi nggak dapat aksesorisnya seperti saya ini, kemungkinan besar shocknya itu diragukan lah kualitasnya ya. Nah, dan terakhir ini tentu saja ada dua pieces shockbreakernya, satu pasang shockbreaker DBS nya yang saya ini warnanya hitam merah ya. Oke, jadi tadi kan sudah disebutkan di awal kalau shockbreaker ini modelnya top up. Nah, bisa dilihat model top up itu maksudnya adalah tabungnya ini posisinya di bawah dan asnya di atas. Jadi kelebihan shockbreaker model ini itu adalah cocoknya untuk dipakai harian ya, karena kalau dibandingkan dengan shock yang asnya di bawah atau tabungnya di atas, shockbreaker model gini itu lebih empuk, jadi nyaman kalau dipakai untuk harian. Kalau shock yang model tabungnya di atas itu lebih keras, nggak nyaman untuk dipakai harian. Tapi kalau dalam kecepatan tinggi, shock tabung atas itu lebih stabil dibandingin shock yang model tabung bawah gini. Makanya kalau motor untuk balap biasanya pakainya yang tabung atas ya, karena lebih stabil untuk corneringnya. Nah, jadi secara garis besar begitulah ya kelebihan dan kekurangannya antara shockbreaker tabung atas dan bawah. Nah, oke, balik lagi ke shockbreakernya. Jadi kesan pertamanya itu lihat shocknya sepertinya mantep ya. Kalau dilihat langsung seperti ini ternyata jadi dimensinya besar gitu. Beda waktu lihat foto di iklannya. Awalnya sih sebetulnya agak ragu beli shock ini waktu lihat fotonya, karena kelihatannya cungkring gitu. Tapi ternyata pas datang besar juga ya dimensinya, seseg gitu atau proporsional lah. Dan sepertinya bakalan mantep nih dipasang di Honda Blade saya. Nah, jadi memang shockbreaker ini rencananya mau saya pasang di si Blade ya. Jadi melanjutkan dari video saya yang sebelumnya. Kemarin itu kan saya beli shock DBS juga, tapi yang tipe Jet Series. Nah, kendalanya itu dia di bagian bawah shockbreakernya mentok kedudukan cakram belakang si Blade. Jadi akhirnya nggak bisa dipasang deh. Nah, kalau penasaran untuk lihat video lengkapnya, teman-teman bisa cek di beranda channel saya ya. Nah, oke, jadi selanjutnya saya akan coba pasang shockbreaker ini di si Blade. Semoga aja cocok ya. Oke, balik lagi. Sekarang ini saya mau coba pasang di si Blade. Semoga aja cocok ya. Oke, langsung aja ya, kita bongkar dulu shockbreakernya.
Oke. Oke, jadi ini perbandingannya ya dengan shock bawaannya Honda Blade. Untuk dimensi DBS ini lebih besar dan juga lebih panjang ya dari bawaan shock breakernya si Blade ini. Nah, sebetulnya saya ini agak bingung sih dengan shock breakernya si Blade ini. Jadi gini ceritanya. Awalnya kan beli yang Jet Series nih ukuran 340 mm kan. Terus itu nggak bisa dipakai karena mentok dan itu juga lebih panjang dari shock bawaannya si Blade. Nah, jadi sebelum saya beli shock yang ini, sebetulnya saya sempat beli dulu shock yang model ini juga, tapi ngambil yang ukuran 320 mm. Karena saya pikir mungkin ini ukuran yang pas buat shocknya si Blade gitu. Karena kan kalau yang 340 mm itu kepanjangan. Nah, sepertinya kalau yang 320 mm pas gitu. Nah, tapi ternyata yang 320 mm juga itu malah lebih pendek dari si Blade. Saya memang sempat cari juga shock breaker yang ukuran 330 mm, tapi yang keluar malah shock breaker matic. Jadi beda kan dudukan baut bawahnya gitu ya. Jadi nggak mungkin, nggak bisa. Nah, di shocknya juga memang ada tulisan 32 dan ini satu lagi yang ini 27. Kalau search ukuran 27 atau 270 yang keluarnya itu shock motor bebek dari Yamaha. Jadi apakah si Black ini pakainya shock buat Yamaha gitu ya? Tadinya juga saya mau cek yang buat Yamaha sih, tapi takutnya malah nggak bisa dipasang lagi, gagal lagi nanti beli. Dan jadi akhirnya saya ambilnya ya yang DBS ini dengan ukuran 340 mm. Nah, yang jadi masalahnya itu kalau pakai shock ukuran yang 340 mm ini, motornya jadi tinggi, sedangkan ibu negara itu orangnya pendek. Nah, jadi dia ngeluh kenapa joknya jadi tinggi gitu, naik motornya jadi susah gitu katanya. Nah, oke, jadi sarannya gimana dong? Jadi sebetulnya si Blade ini shock belakangnya cocoknya pakai yang mana sih gitu? Bantu jawab dong, coba tolong komen di bawah ya. Oke. Nah, oke, balik lagi ya. Nah, ini untuk baut shockbreaker bagian atasnya. Ini sepertinya bosnya udah buat yang motor bebek ya. Beda sama yang buat yang Jet Series yang sebelumnya itu, si baut yang nempelnya itu buat yang motor sport agak besar bosnya. Jadi harus dibongkar dulu, diganti bosnya supaya bisa dipasang di si Blade. Kalau yang ini sepertinya ini udah yang buat motor bebek ya, jadi nggak usah dibongkar. Nah, yang cadangannya justru ini buat yang motor sport. Jadi ini shockbreakernya udah tinggal kita pasang aja berarti ke motor tanpa harus bongkar dulu si bosnya ya, tanpa harus ganti dulu bos baut yang atasnya ini. Kalau yang bawahnya sih sama ya. Jadi ini udah oke, udah kita tinggal pasang aja di motor si Blade nya. Oke. Nah, ini penampakannya setelah dipasang di si Blade. Untuk penampilannya sih lumayan oke ya, keren kelihatannya. Plus warnanya juga pas gitu kan, shockbreaker bawaannya si Blade juga warnanya
hitam merah kayak gini ya, jadi udah pas banget kalau dipasang di si Honda Blade ini ya. Nah terus untuk bawahnya shockbreaker ini kalau yang tipe ini udah pas ya, nggak mentok lagi ke dudukan cakramnya, nggak kayak si Jet series mentok di dudukan cakram. Untuk yang sebelah kirinya juga ini udah pas banget nih, udah mantap lah ya untuk penampilannya. Nah sekarang kita tinggal coba pakai ya, kita cobain. Kalau dirasa-rasain kayak gini sih, ini kayaknya empuk banget ya shockbreakernya, terlalu empuk. Tapi mungkin nanti ini bisa di setel sih, pakai kan udah dikasih juga kunci buat setelan pairnya, empuk kerasnya. Tapi kalau standarnya gini, ini empuk banget nih. Apakah enak dipakai? Kita coba dulu ya, kita tes. Setelah dipakai kurang lebih semingguan, ternyata kurang enak ya, terlalu empuk gitu. Padahal udah saya coba setel posisi pairnya, tetap dikerasin jadinya terlalu ngampul, terus diempukin jadinya empuk banget, malah sampai jeduk. Kalau sendiri sih sebetulnya enak, tapi karena saya dipakai ngojol jadi seringnya dipakai berdua dan kadang ada penumpangnya juga yang berat ya gitu, nggak nyaman jadinya, terlalu limbung gitu ya, jadinya gimana dong, sayang banget ya, padahal udah mantap nih, udah pas di si Blade, udah keren, tapi ya gimana nih.